Salam. Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih sudah hadir di rumah doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya mengajak kita semua merenungkan sebuah kebenaran yang sangat penting. Pikiran kita menentukan arah hidup kita. Terkadang kita tidak menyadari bahwa hidup kita terseret oleh pola pikir lama yang membatasi dan menjauhkan kita dari rencana Tuhan. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan rindu memperbarui pikiran kita, agar kita dapat hidup sebagaimana Dia menciptakan kita untuk hidup dalam kelimpahan, damai, dan tujuan yang mulia. Mari kita buka hati dan biarkan firman-Nya bekerja dalam hidup kita. Hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Kami bersyukur dibangunkan dengan tubuh yang sehat, tanpa kekurangan satu apapun. Kalau sebentar, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, jamah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, sehingga kami mengalami perubahan dan pembaharuan dalam pikiran kami. Kami mengakui bahwa seringkali pikiran kami penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, dan kebimbangan yang tidak berasal dari-Mu. Tuhan, tolong kami. Biarlah kebenaran firman-Mu hari ini mengubah cara kami memandang hidup, mengubah cara kami melihat diri kami sendiri, dan membawa kami semakin dekat kepada rancangan-Mu yang sempurna. Roh Kudus, berbicaralah dalam hati kami, ubah kami, mulai dari dalam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya benar-benar yakin, terlalu banyak dari kita telah terbiasa hidup dengan pola pikir negatif dan terbatas. Pola pikir inilah yang membuat kita terjebak dan menjalani hidup yang kecil. Itulah sebabnya dua orang yang berada di tahap kehidupan yang sama, usia sama, penghasilan sama, bisa mengalami perjalanan minggu yang sangat berbeda. Satu orang memulai minggu dengan mengeluhkan semua hal yang ingin mereka ubah dalam hidupnya, sementara orang yang lain memulai minggu dengan penuh rasa syukur atas apa yang sudah diberikan Tuhan kepadanya, bersemangat untuk memberikan yang terbaik dalam apapun yang ia hadapi. Dua pola pikir yang berbeda, dua orang yang memiliki peluang yang sama, yang satu fokus pada semua kemungkinan kegagalan, penuh kehati-hatian dan ketakutan untuk mengambil risiko. Yang lain menanamkan keyakinan akan semua potensi dan peluang keberhasilan yang ada di depan matanya. Itu semua soal pola pikir. Hidup kita akan bergerak ke arah pikiran terkuat kita. Kehidupan yang kita jalani hari ini adalah cerminan langsung dari pikiran yang paling sering kita pelihara. Raja Salomo, salah satu orang paling bijak yang pernah hidup dan penulis kitab suci, pernah menulis sekitar 3.000 tahun yang lalu. Sebab seperti orang yang memikir-mikir dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Amsal 23 ayat 7. Dengan kata lain, apa yang paling kita pikirkan akan membentuk cara kita hidup. Orang yang Anda akan jadi 2 tahun dari sekarang, entah sebagai ayah, pemimpin di tempat kerja, teman, atau pasangan hidup, semuanya akan dibentuk oleh pikiran dan pola pikir yang Anda. Izinkan berkuasa dalam hidup Anda hari ini. Kalau Anda ingin tahu siapa Anda nanti, lihat saja pada apa yang Anda pikirkan hari ini. Sudah waktunya untuk menata
pikiran kita. Sudah waktunya untuk menyesuaikan pola pikir kita dengan siapa Tuhan menciptakan kita untuk menjadi. Anda diciptakan dengan tujuan yang mulia. Mazmur berkata, Tuhan menjahit Anda di dalam rahim ibu Anda. Anda dibentuk dengan rencana khusus. Dia menempatkan Anda pada waktu yang unik dalam sejarah manusia. Karena Anda punya peran penting dalam pikir Genea di dunia ini. Anda berharga lebih dari yang bisa Anda bayangkan. Tuhan Pencipta mengasihi Anda dan memiliki rencana besar untuk hidup Anda. Dia ingin Anda bebas. Dia ingin Anda diperbarui, dibentuk serupa dengan Kristus. Ada diri lama Anda yang harus ditinggalkan, dan ada diri baru yang Tuhan sudah sediakan untuk Anda. Dan perubahan itu dimulai dari pikiran kita. Pikiran kita menentukan hidup kita. Itulah sebabnya Paulus memberi nasihat ini kepada jemaat di Roma. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayat 2. Bukan pembaruan tubuh terlebih dahulu, bukan pembaruan tindakan, tapi pembaruan pikiran. Ubah pikiranmu, maka hidupmu juga akan berubah. Yesus berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Yesus tidak berbicara tentang hidup yang penuh kecemasan, amarah, ketakutan, atau kekhawatiran. Ia berbicara tentang hidup yang penuh damai sejahtera, sukacita, dan kemenangan. Jadi jika hari ini kita bercermin dan merasa tidak berharga, itu bukan kebenaran tentang siapa kita di dalam Kristus. Tuhan memanggil kita untuk memperbarui pikiran kita dengan kebenarannya, sampai hidup kita pun diubahkan menjadi cerminan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa Engkau menciptakan kami dengan tujuan yang mulia, dan Engkau rindu agar kami hidup dalam kelimpahan kasih dan damai dari-Mu. Tolong kami untuk tidak lagi terikat oleh pola pikir lama, tapi biarlah pikiran kami diperbarui setiap hari oleh kuasa firman-Mu. Ajarkan kami untuk terus menuliskan, mengulangi, dan mempercayai kebenaran-Mu, hingga hidup kami sungguh-sungguh diubahkan. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati Anda, ketik amin di kolom komentar. Jangan lupa bagikan renungan ini agar lebih banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati.